Halo gengs, kembali lagi di Katomuji Review Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang diangkat dari kejadian nyata lagi. Jika kemarin kita sudah bahas film tentang kisahnya George Jacob Jang, kali ini kita akan membahas kisah dari Pablo Emilio Escobar Gaviria alias Pablo Escobar yang merupakan pengedar narkoba Kolombia yang pada puncak karirnya menyediakan perkiraan 80% dari kokain yang diselundupkan ke Amerika Serikat, memberikan pendapatan pribadi kepadanya sebesar 21,9 miliar dolar Amerika setahunnya. Penasaran bagaimana kisah hidupnya? Yuk kita bahas di alur cerita film kali ini. Loving Pablo. Kisah dimulai dari sebuah hotel, memperlihatkan seorang wanita asal Kolombia bernama Virginia Vallejo, yang merupakan seorang reporter TV yang sedang dalam perlindungan agen DEA, atau jika di Indonesia itu adalah BNN. Di sini, Virginia memulai kisahnya bagaimana Pablo memulai bisnis haramnya itu. Kita akan diperlihatkan sebuah adegan kilas balik dari kisah Pablo dari cerita Virginia ini, di sebuah peternakan Naples di Kolombia sekitar tahun 1981. Sudah ada penonton yang lahir di tahun itu? Jika sudah, silahkan komen di kolom komentar. Memperlihatkan seorang pria dengan konvoi kendaraan bermotornya, dan pria berkumis ini adalah Pablo. Dalam perjalanan itu, tidak sengaja salah seorang anggota kartelnya menabrak seekor kuda, dan tak lama Pablo mengeksekusi kuda tersebut. Kemudian scene berpindah ke sebuah rumah mewah dengan kolam berenang yang besar. Di sanalah Pablo beserta istrinya Victoria dan putra Juan Pablo tinggal. Di sini ternyata Pablo akan mengadakan sebuah pesta dengan delegasi serikat kerjanya, serta akan mengundangnya beberapa orang terkenal termasuk juga artis untuk acara itu. Dan istrinya Victoria berkata, sebaiknya Pablo memisahkan antara keluarga dan bisnisnya itu. Dan Pablo menjawabnya, ia tahu pesta ini akan membuat kekacauan, namun ia akan membereskan hal tersebut. Dan setelah itu, ia meminta salah seorang anak buahnya pergi ke Leticia untuk menghilangkan bukti kejahatannya dalam pembunuhan beberapa agen, termasuk jika perlu membakar gedung tersebut sekalian. Tak lama, sebuah pesawat pribadi mendarat di perkebunan milik Pablo ini, yang ternyata membawa beberapa tamu termasuk Virginia yang merupakan seorang jurnalis terkenal di Kolombia waktu itu. Di saat pendaratan dari Victoria ini, dia disambut langsung oleh Pablo. Namun Victoria tidak mengenali itu adalah Pablo dan menyampaikan beberapa keluhan untuk disampaikan kepada Pablo. Sampailah kita pada acara pesta pada malam hari itu, yang di hari banyak orang dengan pengawalan super ketat dengan banyak sekali pria dengan senjata laras panjang. Dan saat itu, seorang anak buah Pablo menghampiri Virginia, karena Pablo ingin bertemu dengan Virginia saat itu. Di sini Virginia kaget, ternyata orang yang diminta untuk menyampaikan keluhannya saat pendaratan adalah Pablo. Dan kita bisa tahu jika Pablo sebenarnya tertarik dengan Virginia, walaupun Pablo sudah memiliki anak dan istri. Saat perbincangan Pablo dengan Virginia ini, Virginia mengulik tentang masa lalu dan bisnis Pablo. Dan di sini Pablo menjelaskan jika ia di sini mengadakan pesta untuk para dermawan dalam membangun rumah untuk orang-orang dari perkampungan kumuh di Kolombia. Namun yang sebenarnya terjadi pesta untuk malam itu ialah pembentukan kartel Medellin dan Pablo sebagai rajanya. Lalu kita akan dibawa ke sebuah perkampungan yang penuh dengan sampah bernama Perkampungan Moravia di Medellin. Ternyata disinilah, kata Pablo, ia akan membangun 2.000 rumah untuk penduduk yang tinggal di sini. Dan alasan Pablo mengundang Virginia adalah meliput hal itu, sembari memberitahu dunia jika ia sebenarnya adalah orang dermawan dengan bisnis properti. Karena sebenarnya berita tentang Pablo adalah seorang pembisnis kokain sudah menyebar luas. Disinilah ia ingin membangun reputasi jika itu hanyalah gosip semata. Dalam wawancara acaranya dengan Virginia ini, Pablo menjelaskan jika wilayah ini adalah wilayah yang diabaikan oleh pemerintah, dan ia sebagai warga negara yang baik ingin membantu penduduk perkampungan kumuh tersebut. Dan setelah acaranya itu, Pablo mengundang Virginia ke sebuah diner pribadi, dan di sana Virginia bercerita jika ia sebenarnya sudah bercerai dengan mantan suaminya yang seorang dokter. Namun sang suami enggan untuk tanda tangan dokumen perceraian antara dia dan Virginia ini.
Dan karena memang Pablo tertarik dengan Virginia, ia mengerahkan anak buahnya untuk memaksa sang mantan suami Virginia untuk menandatangani dokumen cerai itu. Dan setelah itu, Pablo sering dengan Virginia, sekedar makan, berpesta, dan juga skidi papap indihoy, serta juga memperkenalkan Virginia dengan anggota-anggota kartel dari Pablo. Ya, bisa dibilang simpanannya Pablo lah. Dan di acara itu juga, Pablo membagi Amerika Serikat dengan wilayah. Florida untuk kartel Medellin dan New York untuk kartel Cali. Dan di tahun 1982, kita akan melihat di Florida pengiriman kokain yang sangat gila secara terang-terangan oleh kartel Medellin ini, dengan langsung mendaratkan pesawat di jalan highway di sana, seakan-akan itu adalah landasan pacu milik pribadi dari Pablo. Dan adegan berubah kepada berita Presiden Ronald Reagan melakukan pidato tentang kokain yang datang gila-gilaan di Amerika Serikat, yang membuat salah seorang agen DEA atau BNN ini bernama agen Shepard tertarik dengan kartel Medellin itu. Di sini agen Shepard bertemu dengan seorang pemerintah dari Kolombia, di mana di sini pemerintah Kolombia kembali membuat perjanjian bilateral dengan Amerika Serikat, yaitu perjanjian ekstradisi. Singkatnya, perjanjian ekstradisi ini adalah kesepakatan hukum antar negara untuk menyerahkan pelaku kejahatan, tersangka atau terpidana yang melarikan diri dari satu yurisdiksi ke wilayah negara lain. Karena kata bapak ini, hukum di Kolombia tidak bisa menahan mereka, karena kelompok itu sangat kuat di Kolombia. Mereka bisa menyuap hakim, bahkan sampai bisa membunuh mereka jika menghalangi bisnisnya. Makanya pemerintah dari Kolombia meminta bantuan kepada Amerika, karena 80% kokain Amerika berasal dari negara mereka. Di lain sisi, ternyata Pablo sudah tahu akan hal itu. Makanya ia dan juga dengan pemimpin kartel Cali mencari jalan keluar akan hal tersebut, termasuk menyogok hakim yang mengesahkan undang-undang perjanjian tersebut. Namun hal itu buntu, karena sudah masuk ke dalam ranah politik, dan pemimpin kartel Cali mengatakan tidak bagus untuk mencampuri ranah politik di sini. Namun Pablo yakin, uang adalah hal segala macamnya, karena di Kolombia mereka adalah orang-orang yang memiliki uang triliunan dan bisa masuk ke dalam politik. Dan di sini Pablo menyogok semua kandidat Kolombia dengan uang sebesar 25 juta peso Kolombia untuk di tahun 1982 itu sekitar 10 juta rupiah. Namun jika kurs sekarang ya sekitar 100 sampai 150 juta rupiah. Dan ia pun juga ikut dalam pemilihan anggota alternatif Dewan Perwakilan Rakyat Kolombia untuk Partai Liberal Kolombia dan menang dalam pemilihan tersebut. Sebenarnya, Pablo sudah diperingatkan oleh istrinya Victoria jangan terlibat hal-hal seperti itu dan segera putuskan hubungan dengan Virginia. Namun tetap saja Pablo skidi papap dengan Virginia dan memberikannya uang sangat banyak sekali, gengs. Dan Pablo selalu mengajarkan kepada anaknya, walaupun kita berbisnis dengan barang haram ini, namun jangan sesekali memakainya karena bisa membakar otakmu. Scene berpindah, memperlihatkan agen DEA bernama Shepard tadi mulai mendekati Virginia untuk mengorek informasi Pablo darinya. Namun di sini, Virginia kurang nyaman ditanyai hal-hal tentang Pablo kepadanya, yang mana ia takut salah ngomong dan meninggalkan agen Shepard seorang diri. Dan setelah itu kita akan tahu, ternyata status Senator Pablo akan dicabut, karena salah seorang hakim yang dulu pernah dibantu dana kampanye oleh Pablo, mulai mengkhianati Pablo dan membuat Pablo sebagai incaran di sana. Dan saat sidang kongres, Pablo disudutkan oleh sang hakim yang dulu dibantunya, dengan mengatakan jika Pablo adalah seorang pengedar narkoba besar, makanya ia dapat duduk di dalam kongres ini sebagai senator. Dan saat itu juga, Pablo naik ke atas panggung dan mengatakan, berikan bukti itu dalam 24 jam. Jika tidak, Pablo akan membuktikan dana siluman. Saat sang hakim kampanye dulu dan terjadilah kericuhan di sidang itu, yang mana saat itu juga hadir Presiden Kolombia. Di kediamannya, istrinya meminta Pablo untuk mundur saja, namun Pablo bersikeras tidak mau. Dan Pablo mengatakan mereka itu para bajingan. Padahal hampir semua orang di ruangan kongres itu adalah orang-orang yang dulunya dibantu oleh Pablo dengan uang saat kampanye. Dan di sini Victoria juga mengatakan jika ia sedang hamil.
Dan suasana politik Kolombia saat itu menjadi panas, ditambah media berita koran membuat cerita tentang dosa masa muda Pablo seakan ikut bersekongkol dengan sang hakim tadi. Dan Pablo pun mulai menghukum orang-orang dari kampungnya dulu, yang padahal Pablo sudah memberikan mereka uang untuk menghapus bukti dosa masa lalunya itu. Namun orang-orang itu hanya menghabiskan uang pemberian Pablo untuk mabuk dan main wanita, bukan untuk menghapus bukti itu. Di lain sisi, Pablo kembali berdiskusi dengan para kartelnya dan anak buahnya. Di sini Pablo ingin membunuh si hakim tadi, namun keputusan Pablo itu ditentang oleh bos kartel Cali, karena itu sangat beresiko, apalagi jabatannya setara dengan menteri. Namun Pablo mengabaikan hal itu, yang mana di sini juga terjadi gesekan kecil antara Pablo dan bos kartel Cali. Suatu malam, Pablo memberikan sebuah pistol untuk Virginia, kata Pablo untuk jaga-jaga, karena memungkinkan pesaing bisnisnya dan juga pemerintah bisa mengancam dan membunuh Virginia. Will put it around your ankles and they will bring them just for you from the jungle. While many soldiers take turns to rape you, and then they will break bottles and they will stick those one after another until they tear your vagina. Scene berpindah, Pablo datang ke sebuah tempat pembunuh bayaran yang telah terdidik bernama Sicarios, yang artinya pembunuh bayaran. Di sini Pablo memberikan misi kepada remaja-remaja di sana untuk membunuh si hakim, dan berhasil. Namun berita itu menjadi besar, dan langsung terkait dengan nama Pablo itu sendiri. Dan di tahun 1984, Pablo mengadakan pertemuan dengan pemerintah Kolombia serta mantan Presiden Kolombia, yang mana Pablo membuat penawaran akan melunasi hutang luar negeri negara Kolombia sebesar 10 miliar dolar, atau setara 219 triliun rupiah di tahun tersebut, dengan perjanjian mencabut perjanjian ekstradisi dengan Amerika Serikat. Namun walau sudah mencoba bernegosiasi 2 kali, usulannya tetap ditolak oleh pemerintah Kolombia saat itu. Setelah penolakan itu, Pablo semakin gila. Ia mulai membunuh kepala editing surat kabar media yang meliput kejahatan-kejahatan masa lalunya, serta juga mengancam psikis hakim dengan mengirimkan peti mati ke kediaman si hakim tersebut. Dan tak sampai di situ, Pablo juga memberikan bayaran yang besar untuk para pembunuh bayaran yang dilatihnya untuk menghabisi para polisi, mulai dari pangkat terbawah sampai pangkat tertinggi. Namun aksinya itu terlalu kasar dan mencolok, membuat angkatan senjata Kolombia, pemerintah, dan kepolisian mulai melakukan serangan balik, serta benar-benar deklar perang kepada Pablo. Dengan mengeksekusi semua pembunuh bayaran didikannya, orang-orang yang setia dan loyal kepadanya, ya pokoknya hampir semua anggota kartel Medellin atau yang pernah terlibat dengan Pablo diburu oleh pemerintah. Dan kabar buruknya lagi, kartel Cali yang melihat momen tersebut juga mulai mengintimidasi dan meneror Virginia, yang membuat Virginia benar-benar frustasi, ketakutan, dan berniat meninggalkan Pablo, yang mana sampai akhirnya Virginia dipecat dalam pekerjaannya dan dia tidak bisa bekerja dimanapun di negara Kolombia karena sudah ditandai sebagai orang terdekat Pablo. Tentu saja itu juga membahayakan keselamatan dari Virginia yang bisa saja sewaktu-waktu mau musuh Pablo ataupun pemerintah menargetkan si Virginia ini. Sampai akhirnya Pablo bersembunyi, namun tetap ketahuan oleh para pasukan dari Kolombia yang memborbardir tempat persembunyian Pablo ini. Tak habis sampai di situ, kedua tangan kanan Pablo, yaitu Monje yang merupakan sayap keuangan kartel, ditembak petugas, serta Garza, sayap pasukan terkuatnya, juga ditaklukkan oleh pasukan khusus dari Kolombia, yang benar-benar mematahkan Pablo dari 2 posisi keuangan dan juga pasukan. Scene berpindah, agen Shepard mengetahui sebuah pemboman pesawat yang menewaskan 2 orang warga Amerika Serikat, meminta agar Amerika ikut terlibat dalam operasi Pablo. Namun sayangnya ternyata perjanjian ekstradisi telah dicabut sementara karena Pablo menyerahkan diri dengan beberapa persetujuan dengan Hakim Agung Kolombia, serta Pablo lah yang menyediakan penjara untuk dirinya sendiri. Dan keputusan itu disetujui oleh pemerintah Kolombia, yang membuat Amerika Serikat tidak dapat ikut campur lagi saat itu. Tahanan atau penjara dari Pablo ini sangat mewah sekali, gengs. Bahkan ada ruangan khusus untuknya, bar, dan masih banyak lagi. Lebih tepatnya, bukan penjara nggak sih ini? Suatu ketika, keluarga Pablo datang berkunjung, dan sang putri yang sudah besar meminta Pablo untuk bersamanya membeli es krim.
Namun saat akan keluar dari penjara, di sana sudah bersiaga pasukan lengkap dengan senjata laras panjangnya, yang membuat Pablo mengurungkan niatnya itu. Selain itu, Virginia juga datang berkunjung kepada Pablo. Virginia mengatakan jika ia benar-benar sudah bangkrut dan membutuhkan uang sebanyak $80.000. Namun Pablo bilang ia tidak memilikinya, yang membuat Virginia benar-benar tambah frustasi. Malam harinya, Pablo bertemu dengan 2 orang dari kartel Kali. Ternyata selama dalam penjara ini, Pablo mendapatkan uang dengan memberikan jalur penyeludupannya kepada kartel Kali. Namun menurut Pablo, kartel Kali telah memanipulasinya dan membuatnya dalam kerugian, yang membuat Pablo mengeksekusi kedua orang itu di dalam bar penjara pribadi Pablo itu. Namun berita tersebut cepat menyebar, yang membuat pihak militer mengambil keputusan untuk memindahkan Pablo ke penjara militer. Namun Pablo sudah kabur duluan. Setelah kejadian itu, Pablo benar-benar terpojokkan dengan berhadapan dengan pemerintah, kepolisian, bahkan pasukan khusus dari tentara Kolombia, serta juga kartel Kali. Banyak sekali anggota-anggota Pablo yang direkrut dan beralih ke kartel Kali, serta mengkhianati Pablo dengan jaminan keselamatan mereka. Di tempat persembunyiannya, Pablo mengatakan kepada istrinya untuk pergi ke Jerman, karena di sana aman dari Amerika dan Kolombia. Serta Pablo akan membuat perjanjian dengan Hakim Agung tidak akan menyerang Kolombia jika istri dan anaknya dibiarkan terbang dengan aman ke Jerman. Namun yang ia tidak sadar, kelemahan Pablo itu diketahui oleh Virginia, yang membuat Virginia bekerja sama dengan agen Shepard untuk menggagalkan keberangkatan itu, serta memintanya agar mengisolasi keluarga Pablo di sebuah gedung. Dengan banyaknya informasi dari Virginia, dengan kesepakatan antara Virginia dengan Shepard sebagai jaminan keselamatannya, operasi itu pun berhasil, dan Pablo menganggap Hakim Agung Kolombia mengkhianatinya dengan menyandera keluarganya. Saat itu pun, Pablo hanya berdua dengan orang ini. Si teman Pablo ini sudah memperingatkan Pablo untuk tidak menelpon keluarganya, namun Pablo mengabaikan hal itu dan menelpon mereka, yang akhirnya keberadaan Pablo bisa terlacak. Namun karena sudah tahu ia akan tertangkap dan mungkin saja mati, Pablo memberitahukan kepada putranya, yaitu Juan Pablo, agar memberitahu pers jika Hakim Agung sudah setuju melindungi keluarganya untuk keluar negeri, namun tidak dilakukannya. Saat telepon berakhir, polisi Kolombia dan Delta Force masuk ke ruangan Pablo dan berhasil menembak Pablo dengan temannya itu. Dan di sanalah ajal dari bandar narkoba terkenal Pablo Escobar berakhir. Yaps geng, begitulah cerita dari Pablo Escobar. Walau sangat banyak lika-likunya dan para pemerintah Kolombia sangat bahagia dengan kematian Pablo ini. Namun di lain sisi, saat pemakamannya sangat banyak yang datang ke sana karena sebagian besar masyarakat Kolombia menganggap Pablo sebagai Robin Hood yang membantu mereka saat negara mengabaikan mereka. Jika kalian bertanya nilai apa yang bisa kita ambil di sini, ya, menurut Mimin sendiri, kalian bisa menjadi pahlawan sekaligus penjahat dalam waktu yang bersamaan, tergantung dari sudut mana kalian ingin melihatnya. Omong kosong dengan status penjahat dan pahlawan, sebutan itu hanya berlaku untuk pihak yang menang. Pablo menjadi penjahat untuk pemerintah Kolombia, rival bisnisnya, dan dunia. Namun ia menjadi pahlawan bagi masyarakat lingkungan kumuh, karena juga diketahui selama menjabat sebagai dewan, Pablo mengalihkan banyak dana untuk membantu masyarakat terpinggirkan. Like jika kalian suka, subscribe jika ingin alur cerita film lainnya, share jika kalian memiliki teman yang satu hobi suka film kejadian nyata. Dan Mimin mohon undur diri. Adios, bye-bye.